Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali bersama saya Ki Jabar Wisnu. Semoga para penonton dimanapun berada selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan segala urusan dunia dan urusan akhiratnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Pada kesempatan ini izinkan saya ingin membuat tutorial tentang bagaimana cara membuat cincin. Ring cincin ini terbuat dari daun pisang kering. Bagaimana cara membuatnya? Ya, ikuti video selanjutnya. Bahan-bahan yang harus dipersiapkan yaitu pertama daun pisang kering. Ini jenis apa saja secukupnya, ya ini juga nggak habis ya. Yang kedua itu lem Korea, ya, lem Korea 1 atau 2 botol silahkan. Kemudian yang ketiga itu karton, kertas karton atau kertas apa saja lah. Nah ini untuk membuat ring, untuk membuat ukuran jarinya nanti menggunakan ini karena jari kita kan beda-beda. Nanti kita membuat ukuran berapanya. Ini untuk mengukurnya, penggaris, kemudian ini bolpen untuk ngasih tanda. Ini amplas kasar ukuran 80, ini amplas halus ukuran 2000, ukuran 1000 juga boleh, ukuran 240 juga boleh. Dan ini alat untuk potongnya ya penting dengan cutter. Terus ada alas ya untuk ini tatakan untuk nanti ngegosok buat tempat debu-debunya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah bagaimana tata cara membuatnya. Silahkan simak video berikutnya. Adapun cara membuatnya, yang pertama itu kita tentukan mau menggunakan jari yang mana, apakah kita mau jari kelingking, kita mau cincin jari manis, apa jari tengah, apa di telunjuk. Oke, umumnya kita biasa menggunakan jari manis ya untuk menempatkan cincin. Nah ini kertas bekas obat nyamuk bakar, sekedar untuk mengukur saja pemirsa. Jadi caranya ini kita lilitkan kita lilitkan ke jari ya, terus kita kasih tanda saja. Ini dijepit ya. Nanti ini jangan terlalu ngepres ya. Jadi biar enak sajalah, kendor enggak, ngepres juga enggak. Ini kita kasih tanda di batas ujung yang bawah ini. Lalu ini kita lem. Kalau sudah kita lem saja ininya. Jangan sampai kena tangan, walaupun mudah juga sih bersihinnya. Yang penting ini buat ukuran ring, ini ditekan sebentar cepat mengering bisa. Nah ini sudah jadi, ukuran jarinya sudah jadi, kita lepas bisa. Ini sudah terlalu ngepres nih, agak susah ngeluarinnya. Terlalu ngepres ini bisa dikeluarkan, nanti ini digunting bisa. Ini tidak terlalu ngepres. Oke, setelah itu kita langkah kedua untuk mengisi di dalamnya agar supaya kokoh. Jadi ini dililit saja. Ini bekas ini ya, kita cari yang bekas-bekas aja, karton bekas obat nyamuk bakar atau karton manila atau karton apa aja terserah lah, yang penting judulnya karton. Itu cari yang bekas-bekas aja pemirsa, nggak usah beli ya, kita menghemat lah. Nah ini untuk pertahanan ya, untuk ngepres. Ini langkah pertama selesai, baru langkah kedua kita ngambil
ini daun pisang ya kita lilitkan di sini. Ini untuk dasar aja, lilitkan sini. Nah kalau sudah pas kira-kira segini ukurannya, baru ini dilem. Posisikan yang akan dilem itu di sebelah kanan supaya mudah dalam proses pengelemannya. Kita sedikit dulu, yang penting dia nggak lepas. Kok ini lebar sekali, ya nggak apa-apa, ini untuk dasar aja dilebarkan. Nanti ukuran berapa-berapanya terserah selera, dan berapa helai daun kering yang harus dililitkan juga tergantung niat kita mau membuatnya. Ketebalan cincinnya itu berapa mili gitu. Jadi jangan terlalu tebal juga ya, kalau terlalu tebal nggak nyaman dipakai di jarinya. Ini daun pisang keringnya bisa menggunakan daun pisang apa saja, tapi sepengalaman saya yang punya motif bagus itu daun pisang kelutuk itu. Tapi tidak masalah, daun pisang apa aja bisa. Atau kita mau menggunakan daun kelapa misalnya bisa. Ya apa aja yang ada di wilayah pemirsa ya, mau daun kelapa kering bisa, mau daun pisang kering bisa, ya sesuai selera. Dan ini bisa untuk cindera mata, bisa untuk dijual sebagai souvenir dalam pernikahan, atau untuk ngasih cindera mata ke teman, atau untuk koleksi pribadi. Ya selanjutnya tinggal terserah pemirsa punya kreasi apa, mau dikasih pernik-pernik nama atau dikasih tulisan apa, bebas, tinggal berkreasi saja. Nah ini dilem, tahan sebentar, ini nanti akan mengering cepat ya. Nah ini biasanya kalau melilitkan itu kita harus sambil ditekan-tekan ya, supaya rapat betul pemirsa. Oke, ini sudah jadi untuk lapis pertama. Selanjutnya kita lapis kedua. Diusahakan ini ada bagian halus dan bagian kasar. Yang bagian luar atau bagian kasar ini kita taruh di bawah, dan yang halusnya kita taruh di atas supaya nanti posisinya ada di dalam. Ini kita lem juga bisa. Ujungnya aja dulu dilem, lalu kita tempelkan. Ini lebar nggak jadi masalah, nanti kan dipotong. Potongnya berapa lebar tergantung keinginan kita, mau 4 mili, 5 mili, 6 mili, atau untuk 1 cm lebarnya nggak jadi masalah ya. Sebagai contoh ini lah, ini 1 cm, ini lebar 1 cm, dan ini lebar setengah senti. Jadi kita nanti mau bikin lebar berapa mili atau berapa senti ya terserah pemirsa ya, selera. Ini jangan sampai ada yang longgar, harus dilem. Nah setelah posisi nempel, buatlah posisi di sebelah kanan ini ya. Jadi sekedar untuk mengurut, sebelum dilem kita urut dulu, kita lilit-lilit dulu supaya nanti mudah dalam proses pengelemannya. Ini lembar kedua.
lembar kedua udah hampir selesai pemirsa. Oke ya, ini selesai lembar kedua. Kalau sekiranya masih dirasa kurang tebal, ini bisa ambil dulu kita lembar ketiga. Ujungnya dulu kita lem, baru kita pasangkan. Nah, setelah menempel, posisinya dibalik, jadi ini akan dilemnya ada di sebelah kanan. Seperti ini, bisa dilemnya terus sampai selesai. Oke pemirsa, ini sudah lembar ketiga hampir selesai ya. Tadi videonya sengaja saya skip supaya pemirsa tidak terlalu kelamaan. Jadi saya yakin kalau pengeleman itu mudah dilakukannya, makanya video saya skip. Ini udah lembar ketiga, saya rasa udah cukup tebal pemirsa, udah bisa kita buka ini dari cetakannya ya. Nah ini nanti kita potong sesuai ukuran yang kita kehendaki. Ini kurang lebih ukurannya nanti akan mendapatkan ketebalan 3 atau 4 mili lah. Lalu kita buang bagian-bagian yang sekiranya tidak kita gunakan. Dari batas ini kita potong. Hati-hati pemirsa, karena ini menggunakan cutter. Ini juga bisa kita buang, kertas dalamnya kita buang. Nanti ini kita rapikan dengan menggunakan amplas. Kita misalnya mau ukuran 1 cm ya, perkiraan saja mungkin segini pemirsa ya, 1 cm. Oke, ini selesai. Lalu proses berikutnya adalah pengamplasan. Kita ratakan dari sisi-sisinya ini. Lalu sininya rata. Bagian ininya kita lem pemirsa.
bagian dalamnya pun kita lem dan diratakan, jangan sampai ada yang menggumpal. Harus betul-betul rata. Ini juga dilem bolak-baliknya. Pengeleman itu setelah kita menentukan lebar ukurannya. Kalau memang kurang lebar atau kurang kecil ya potong lagi, atau kurang rata ya kita potong lagi. Seperti ini kan kurang rata nih, kita potong lagi, nanti kita ratakan bisa. Setelah rapi bagian sisi-sisinya, lalu kita amplas di sudut ini supaya agak sedikit minggul ya, artinya nggak terlalu kotak lah gitu, jadi sedikit diinikan, ini diamplas pinggirannya supaya tertampaknya seperti setengah lingkaran lah gitu. Terus dua sisi ya, jadi sisi ini dan sisi ini kita amplas. Setelah menggunakan amplas 80, baru kita rapikan dengan amplas yang 2000. Terus diamplas seluruh sisi-sisinya supaya rata. Nanti setelah rata baru kita lap menggunakan lap basah supaya debu-debunya hilang, supaya mengkilap, padat, terlihatnya padat, mengkilap. Terus diamplas sampai betul-betul rapi, betul-betul halus, diusahakan serapi mungkin. Nanti setelah itu baru kita melakukan pengeleman supaya lebih mengkilap, lebih kinclong. Setelah dicuci udah bersih, baru kita lem. Seluruhnya kita labur dengan lem supaya tampak lebih mengkilap dan motifnya akan timbul lebih jelas. Supaya lebih mudah megangnya kita gunakan gunting. Ini harus betul-betul rata ke seluruhnya, jangan sampai ada yang menggumpal. Makanya kita ngasih lem itu sedikit demi sedikit. Inilah hasilnya pemirsa setelah dilem sekelilingnya. Ini akan nampak daripada motif-motifnya. Demikianlah kiranya yang dapat saya sampaikan dengan tutorial cara membuat cincin dari daun pisang kering. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.